Hai Interisti, selamat datang lagi di channel intervisione.id. Gimana? Puncak dingin ya bro? Pucuk dingin bos. Ya, bolehlah meluapkan ekspresi asal nggak kelewat batas ya. Menyenangkan memang merebut Kapolista, apalagi momennya merebut dari rival sekota. Kalau mau lebay, rasanya mungkin seperti di follow back selebgram idola kita. Eits, tunggu dulu. Musim belum berakhir. Segala sesuatunya masih bisa terjadi. Optimis boleh, terbuai nanti dulu. Lalu, apa saja faktor-faktor yang bisa mengacaukan dan memantapkan Inter di puncak klasemen? Ayo, let's talk about that. Meraih kemenangan di setiap laga bukanlah beban yang mudah. Moral positif yang terbangun bisa rusak karena hal-hal sepele di lapangan. Salah satunya di garis terakhir pertahanan. Handanovic harus terus konsisten dengan penampilannya yang seaktif balita sehat saat menjaga gawang. Tak ada lagi adegan melongo yang membuat kita gemes ya. Kerjasama lini per lini dalam tim utama Inter memang mengalami grafik yang naik sejak awal musim. Aura kekompakan dalam tim terlihat di layar kaca. Muka-muka pemain Inter sekarang tidak terlihat terlalu stres seperti musim-musim sebelumnya. Kalau saja tiap pemain mampu meredam egonya dan bermain sebagai satu tim yang kompak, maka kemenangan lebih mudah didapat. Peran-peran kecil seperti trio back yang sekuat tenaga menjaga clean sheet, barisan gelandang yang punya tenaga kuda, serta efektifnya pergerakan striker menjadi formula utama untuk bisa memulai laga dengan mudah. Jangan lupakan juga barisan skuad Inter yang ada di bangku cadangan. Inilah perbedaan Inter dari musim-musim sebelumnya. Kualitas pemain cadangan yang beda tipis dengan skuad utama ini bisa menjadi faktor X konsistensi Inter. Mereka harus selalu siap dimainkan dan memberikan penampilan yang sama baiknya dengan tim utama. Kalau semua ini sudah terlihat baik, maka tugas Allenatore lah yang diharapkan dapat meramu kondisi terkini pemainnya agar bisa selalu tampil dalam kondisi terbaik. Jadi, wajar jika Inter tidak perform. Yang disalahkan pertama adalah pelatihnya. Kita sih cuma bisa ngomel-ngomel di depan layar kaca aja. Ini nih musuh utama kalau tim lagi diharapkan tampil baik. Tiba-tiba pemain andalan mengalami cedera dan harus absen dari lapangan. Aduh, jangan sampai deh. Sejauh ini hanya Stefano Sensi saja yang belum sekalipun menunjukkan performa terbaiknya selepas cedera. Padahal, seperti kita tahu, musim lalu perannya cukup signifikan sebagai gelandang yang punya kreativitas dalam memberikan umpan-umpan terobosan. Kalau aja ada satu pemain utama yang cedera, itu bisa mengganggu keseimbangan tim. Belum lagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Pemain bugar tapi hasil tes swabnya positif, ya sama saja seperti cedera. Minimal 2 pekan si pemain harus menepi. Faktor ini memang di luar kendali, bisa terjadi secara random. So, faktor kebugaran menjadi sangat krusial. Ini saatnya kita berdoa. Semoga pemain utama Inter seperti Lukaku, Martinez, Barella, Skriniar, dan lain-lain bisa melewati musim ini tanpa cedera. Oke, sudah menjadi rahasia umum bahwa faktor ekonomi menjadi titik didih akibat pandemi ini. Korporasi sekuat apapun tak luput dari dampak ekonomi yang disebabkannya. Tak terkecuali grup Suning yang kini memiliki Inter. Sudah dengar kan soal tertundanya beberapa pembayaran internal dan eksternal Inter? Nah, ini bisa menjadi faktor yang mengacaukan performa Inter juga loh. Punggawa Inter jadi tidak fokus menjalani laga karena faktor tersebut. Belum lagi rumor akan dijualnya Inter kepada pihak lain oleh Suning. Kalau isu seperti ini tidak dikelola dengan baik, maka cepat atau lambat bisa berdampak pada kekompakan tim di lapangan hijau. Soal Suning ini, baiknya kita bahas di video terpisah ya. Konsistensi untuk bermain bagus sudah, pemain tidak ada yang cedera, manajemen konflik korporasi tertangani dengan baik.
Lalu, faktor apa lagi yang bisa mengacaukan musim ini? Menurut kami, faktor berikutnya ya adalah kompetisi Serie A-nya itu sendiri. Kita tentunya cukup sadar untuk bisa melihat kejanggalan Serie A ya. Liga yang terlanjur di stempel Calciopoli atau match fixing ini memang mempunyai PR besar dalam mengembalikan citra positifnya. Musim ini saja kita sudah beberapa kali menyaksikan beberapa tim yang dalam tanda kutip menggosok vouchernya lalu diuntungkan memenangkan pertandingan. Beberapa keputusan wasit yang konyol memang tidak bisa dihindari. Kalaupun akhirnya direvisi, itu pun tidak mengubah hasil pertandingan. Oke lah, kita berprasangka baik saja daripada berspekulasi yang nggak jelas. Sebagai fans layar kaca, kita hanya bisa menikmati gelaran pertandingan setiap pekannya dan berharap Inter tetap fokus kepada dirinya sendiri. Bagaimana mengembangkan lagi kemampuan terbaik hingga limit akhirnya. Tak usah pusing dengan kejaran tim lawan, cukup menjalani laga demi laga layaknya partai sudden death, maka semoga di akhir musim selebrasi Scudetto bisa dilaksanakan. Semoga. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar ya. Stay safe, stay alive, Forza Inter!